Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang kepada semua saudara seiman yang sudah hadir di dalam pertemuan jemaat Bible Independent Church Sydney. Hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Januari tahun 2021, baik yang sudah hadir melalui Zoom service, juga yang saat ini mengikuti melalui live di Facebook. Kami senang dengan kehadiran Anda dan kami percaya setiap kali Anda berpartisipasi atau hadir dalam pertemuan jemaat BIC ini, kami percaya Anda akan menemukan kebenaran yang memerdekakan engkau, kebenaran yang sehat, sound doctrine itu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian kusuka menuturkan.
termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Haleluya, pujian yang sangat indah, pujian yang sangat mengagungkan Tuhan seperti di dalam Mazmur 66 ayat 16. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kemudian kita akan menaikkan pujian lagi, tuntun aku Tuhan Allah. Puaskanlah jiwaku, buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Ada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku, ya penumpas masa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Untuk doa pembukaan di dalam pertemuan jemaat kali ini, saya persilahkan kepada Pak Remer Sumbayat untuk berdoa. Silakan Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, juga berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami dalam sepanjang kehidupan kami, hingga sampai saat ini pun kami diberikan Tuhan untuk boleh berkumpul di Zoom, bersekutu dalam pertemuan jemaat pada kesempatan hari ini. Biarlah dalam pertemuan ini kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai pujian syukur kami. Juga mohon kepada Bapa di sorga akan pengampunan akan dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, baik yang sengaja maupun karena ketidaktahuan kami. Ampuni kami Bapa, sehingga kami boleh dilayakkan pada kesempatan pertemuan jemaat ini untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami pun dilayakkan untuk menerima firman kebenaran Tuhan yang boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari.
Pimpin kami semua ya Bapa yang hadir di kesempatan pada saat ini, baik melalui Zoom ataupun melalui Facebook. Kiranya kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Kami boleh menerima anugerah firman dan berkenan di hadapan Tuhan, dan kemudian kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan akan kemurahan yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami pun mau hidup untuk memuliakan Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Remer yang sudah berdoa. Sebelum melanjutkan, saya ingin menyapa dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang sudah hadir dalam Zoom service. Saya mau menyapa anak kami Tessa yang ada di Eropa. Terima kasih sudah bergabung di dalam pertemuan jemaat BIC. Ada juga Ibu Renata Tangkilisan, terima kasih Ibu sudah masih pagi-pagi sudah join dengan kami untuk mengikuti pertemuan jemaat BIC. Ada Pak Remer yang sudah berdoa bagi kami, bagi kita semua untuk doa pembukaan di dalam pertemuan BIC kali ini. Ada juga Ibu Intan yang ada di Jakarta Selatan. Terima kasih Ibu sudah bergabung untuk mengikuti pertemuan Jemaat BIC Sydney. Kemudian saya juga mau menyapa Ibu Christine di Batam. Bagaimana kabarnya Ibu? Great, luar biasa banget. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada Ibu juga Marcella yang ada di Manado. Ini sepertinya bersama dengan temannya mungkin. Terima kasih juga sudah hadir, sudah join. Ada Ibu Mika Kilapong yang ada di Hokkaido, Jepang ini. Terima kasih Ibu. Di luar dingin ya Bu ya, makanya. Puji Tuhan, senang bisa sama-sama. Dibuka Bu itunya, mikrofonnya. Kami nggak mendengar. Oke. Terima kasih sudah join. Ada juga Pak Ferry Gunawan yang ada di Sydney. Terima kasih Pak Ferry sudah bergabung juga, sudah join. Kemudian Ibu Forman kelihatan Ibu ini. Ibu Forman sama John ya Pak ya namanya ya. Kita kalau nggak salah. Kalau boleh dibuka dulu mikrofon Bu Forman, kita mau dengar suaranya. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Senang sekali dengan siapa tadi? John kalau nggak salah. John ya. Jones atau Jones. Minggu lalu. Siapa? Sozo. Siapa Pak? Oke, baik. Terima kasih. Suaranya agak kurang jelas. Nggak apa-apa, tapi kita nanti tanya lewat Pak Remer. Terima kasih. Minggu lalu ada juga yang perempuan ya, Shanet ya, sudah bergabung dengan kita. Baik. Silakan Bu Erna dilanjutkan. Kita akan seperti biasa kita akan membaca Amsal serta membaca Mazmur. Kali ini tanggal 17 kita akan membaca Amsal dan Amsal 17. Untuk itu saya persilahkan kepada Tessa. Can you read Proverbs 17? No, this is Proverbs 17? Yes. Yes, please. Oke. Bentar. Proverbs 17. Okay. Better a dry crust with peace and quiet than a house full of feasting with strife. A prudent servant will rule over a disgraceful son and will share their inheritance as one of the family. The crucible for silver and the furnace for gold, but the Lord tests the heart. A wicked person listens to deceitful lips. A liar pays attention to a destructive tongue. Whoever mocks the poor shows contempt for their maker. Whoever gloats over disaster will not go unpunished.
Children's children are a crown to the aged, and parents are the pride of their children. Eloquent lips are unsuited to a godless fool. How much worse lying lips to a ruler. A bride is seen as a charm by the one who gives it. They think success will come at every turn. Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends. A rebuke impresses a discerning person more than 100 lashes a fool. Evildoers foster rebellion against God. The messenger of death will be sent against them. Better to meet a bear robbed of her cubs than a fool bent on folly. Evil will never leave the house of one who pays back evil for good. Starting a quarrel is like breaching a dam, so drop the matter before a dispute breaks. Acquitting the guilt and condemning the innocent, the Lord detests them both. Why should fools have money enhanced by wisdom when they are not able to understand it? A friend loves at all times, and a brother is born of a time of adversity. One who has no sense shakes in pledge and puts up security for neighbor. Whoever loves a quarrel loves sin. Whoever builds a high gate invites destruction. One whose heart is corrupt does not prosper. One whose tongue is perverse falls into trouble. To have a fool for a child brings grief. There is no joy for the parent of a godless fool. A cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. The wicked accepts bribes in secret to perverse the course of justice. A concerning person keeps wisdom in full, but a fool's eyes wander to the ends of the world. A foolish son brings grief to his father and bitterness to the mother who bore him. If imposing a fine on the innocent is not good, surely to flog honest officials is not right. The one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered. Even fools are thought wise if they kept silent, and discerning if they hold their tongues. Terima kasih untuk Tessa yang sudah membacakan Proverb pasal 17. Hari ini saya melihat kita harus membaca Mazmur pasal 18, tapi karena banyak, saya ingin membagi dua. Jadi saya minta kepada Ibu Mika Kelapang boleh membaca Mazmur 18 dari ayat 1 sampai ayat 25. Kemudian nanti Ibu Intan boleh membaca dari pasal Mazmur 18 dari ayat 26 sampai 50. Boleh dibuka Pak Bu mikrofonnya? Mikrofon dibuka ya. Yep. Mazmur 18, Mazmur 18 ayat 1 sampai ayat 19. No, ayat 1 sampai ayat 25. Oh, ayat 1 sampai 25. Ya. Soalnya 50 ada 50 ayat. Soalnya jadi kita bagi banyak. dua. Mazmur 18 ayat 18. Ayat 1 sampai ayat 25. 1 sampai 25. Oke. Judul Nyanyian Syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku. Maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong.
Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan berdasar-dasar gunung bergemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ia menekukkan langit dan lalu turun ke kelaman, ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ya, menjadi pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal. Karena sinar di hadapannya, hilanglah awan-awannya. Bersama hujan es dan bara api. Maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panahnya sehingga diserahkannya mereka kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah dasar-dasar laut dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercelah di hadapannya dan menjaga dari terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terima kasih Ibu Mika Kilapang yang sudah membacakan Mazmur 18. Kemudian untuk Mazmur 18 ayat 26 sampai 50 saya persilakan Ibu Intan untuk membacanya. Silakan Ibu. Bu Intan sepertinya terputus sepertinya. Tapi masih. Suaranya nggak kedengaran? Mikrofonnya Ibu. Mikrofonnya nyala ini. Tapi masih bergerak-gerak nih. Masih connect maksudnya. Tadi suaranya kedengaran, apa mungkin connection-nya yang terputus? Lanjut. Ya, silakan. Sudah kedengaran. Oh, suaranya rupanya enggak. Ada masalah. Ada masalah di suara Bu Intan. Bu Intan? Bu Intan, suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran. Nggak apa-apa. Kita skip dulu ya. Kelihatan ada. Ya, coba Ibu Porman. Ibu Porman boleh membacanya dari 26 sampai 50. Mudah-mudahan suaranya bagus. Dibuka dulu mikrofonnya, Bu Porman. Ya, oke. Mazmur 18 ayat 26 sampai 50. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela.
terhadap orang yang engkau berlaku baik, tetapi terhadap orang yang baik engkau berlaku belah bagi. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka, sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenciku aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak aku kenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan makna bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Terima kasih Ibu. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu sudah membacakan Mazmur, memang agak panjang, makanya saya bagi dua jadinya tidak terlalu panjang. Dan ini adalah ciri khas dari pertemuan jemaat BIC. Kami suka membacakan Mazmur, juga membacakan proverb yaitu Amsal. Ini merupakan bagian dari pertemuan jemaat yang menjadi ciri khas dari pertemuan jemaat BIC ini. Dan untuk sesi selanjutnya adalah kita akan memorizing verses. Silakan Pak Wanda. Kita akan Nah, saudara, ayat. Ini kita membiasakan diri kalau tidak ada kesaksian. Biasanya kita ada kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup daripada umatnya, atau bagaimana dia bertemu dengan pengajaran-pengajaran yang sehat. Tapi kalau tidak ada, kita akan masuk kepada memorizing verses, yaitu menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Masih ingat nggak ini? Yohanes 3 ayat 16.
Coba kita Mungkin jangan dimutkan. sampaikan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar, coba sama-sama ya, karena begitu besar kasih Allah akan ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, oleh hidup yang kekal. Amin. hidup yang kekal. Ini ayat-ayat kalau kita hafalkan maka akan menjadi ayat-ayat yang baik sekali. Kemudian Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bilang apa? Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14. Aku. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 7. Bilang apa? Bahasa Indonesia bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, kepada sebab Ia yang memelihara hidupmu. Puji Tuhan. Kemudian Filipi 4 ayat 13. Bilang apa? Bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bukan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, bahasa Inggrisnya bilang, I can do all things to Christ who strengthens me. Gitu ya. Filipi ini luar biasa ini. Kalau saudara hafalkan ayat ini menjadi luar biasa. Saya skip ayat yang lain, nanti kita tambahkan lagi. Nah, coba ini ayat kita ini. 2 Timotius. 2 Timotius, sorry, bukan 3. 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat 16 saja ya, ayat 16. Coba, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki dan untuk orang dalam kebenaran. Kemudian ini yang terakhir yang ini. Tadi malam kita sudah bahas. Tadi malam kita bahas Matius 18 ayat 20, gampang. Iya. Sebab di mana atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Jadi kita sudah tahu ya kalau baca atau mengetahui ayat tadi bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di antara kita. Kita akan memuji Tuhan. Ya, kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, sebentar saya dikatakan, bila topan keras melanda hidupmu. Saya share dulu. Share dulu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya
pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu yang belum saya sapa tadi. Ada Timothy serta Chloe yang sudah bergabung. Terima kasih adik Timothy serta Chloe yang sudah bergabung dengan kami dalam pertemuan jemaat BIC ini. Terus teman-teman yang dari Facebook. Dari Facebook saya live, mau menyapa untuk Pak Ren yang ada di Surabaya, Maranatha Blessing juga Pak Ren. Kemudian ada Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Kami mengikuti dari live di Facebook. Ya Bu, tidak apa-apa, Maranatha. Kemudian ada Ibu Miracle Kristen Derek yang ada di Manado. Terima kasih sudah join walaupun cuma melalui live di Facebook. Ada Ibu Derin Valentino Sairang. Kemudian ada Ibu Yemima Citra, Pak Angels Mambu, Bapak Suwijo Pudiantoro Wibowo. Terima kasih semua yang sudah mengikuti pertemuan jemaat BIC di Sydney. Kemudian ada juga Ibu Lisi Muller yang ada di Germany sepertinya. Terima kasih Ibu sudah mengikuti pertemuan jemaat. Untuk doa firman saya persilahkan kepada Ibu Marcella, bisa? Bisa. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak buat kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami Tuhan dengarkan. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu, sehingga apa yang diberitakan adalah isi hati-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Jelas suaranya Bu Marcella. Puji Tuhan. Suaranya bagus. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang lain sudah off mikrofonnya. Baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 9 ayat yang ke-14. Mari kita buka ayat ini bersama-sama. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tema khotbah pada sore hari ini adalah hidup dari pemberitaan Injil, menyingkap prinsip gereja perjanjian baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti argumen ini, kita perlu melihat ayat-ayat sebelumnya, yaitu 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 13, supaya kita tahu prinsip
apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Contoh, saya mau bacakan. Misalnya ayat 1 Paulus bilang, bukankah aku rasul? Nah, saudara, ingat bahwa Yesus mempunyai 12 rasul. Kenapa Paulus berkata bahwa dia adalah rasul? Karena ada kualifikasi tertentu yang Paulus cerita berikutnya. Yang setahu kita baca di dalam Alkitab, Yesus hanya mempunyai 12 murid. Tapi Paulus jelas mengatakan, bukankah aku rasul? Ini sebuah pertanyaan retorik sebenarnya. Untuk membungkam orang-orang yang mengatakan bahwa Paulus ini tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yesus tidak pernah mengangkat Paulus sebagai rasulnya. Tapi Paulus katakan, aku telah melihat Tuhan. Jadi Paulus bertemu langsung dengan Yesus, dan Yesus mengajar Paulus tentang sound doktrinnya. Nah, ayat ini memberikan landasan. Kemudian, saudara, dikatakan ayat yang berikutnya, bahwa orang-orang di Korintus adalah buah pekerjaan Paulus dalam Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, mereka mengenal sound doctrine melalui pelayanan Paulus. Begitu ya. Kemudian kita baca yang berikutnya ayat 4, ya, kita loncati. Paulus bilang, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Kemudian ayat 5, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Nah, ayat ini memang menjadi ayat yang dipertanyakan. Saya sendiri percaya Paulus mempunyai istri. Begitu ya. Tapi tidak pernah disinggung lagi apakah pada waktu dia percaya kepada Tuhan, istrinya tidak mau percaya kepada Tuhan, lalu istrinya tinggalkan dia. Karena Paulus adalah orang Farisi. Salah satu syarat orang Farisi adalah mereka harus menikah. Begitu. Makanya Paulus bilang, kami juga punya hak untuk membawa istri Kristen. Tetapi dia tidak lakukan itu, atau dalam kondisi tertentu dia tidak membawa istrinya. Lalu ayat 7 di sini memberikan kunci. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Lalu ayat 8, apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia. Bukankah hukum Taurat berkata kata demikian? Nah, saudara, di dalam Tuhan, kalau kita baca sampai dengan ayat 13, inti argumen Paulus adalah seorang pemberita Injil perlu disupport keuangan oleh mereka yang dia layani. Saya bacakan dalam terjemahan-terjemahan lainnya. Misalnya di dalam NIV katakan seperti ini, 1 Corinthians 9:14. In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Atau dikatakan di dalam terjemahan lain, NASB dikatakan, so also the Lord directed those
who proclaim the gospel to get their living from the gospel. Jadi NIV bilang tadi pemberita Injil harus menerima penghidupannya dari Injil yang dia beritakan. Kemudian NASB bilang pemberita Injil harus mendapat penghidupannya dari Injil yang dia beritakan tersebut. Nah, pengajaran ini jelas. Pemberita Injil mengajar umat jalan-jalan Tuhan, maka umat yang dilayaninya harus mendukung finansial atau keuangan agar kehidupan pemberita Injil itu terjamin. Dari mana Paulus mendapatkan ide ini? Dari Tuhan Yesus sendiri. Lukas 10 ayat 7. Prinsip ini dikatakan oleh Yesus. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah prinsip sound doctrine. Maka Paulus mengajar ulang apa yang telah dia pelajari dari Tuhan Yesus. Ini yang mau saya katakan, setiap kita harus mengajarkan prinsip yang diajarkan oleh Yesus. Maka itu namanya sound doctrine, ajaran yang sehat, ajaran yang benar, bukan ajaran yang muncul dari pikiran sendiri, tapi ajaran yang diteruskan, ajaran yang diterima dari Yesus lalu diteruskan oleh rasul-rasul. Maka ajaran itu harus kita hidupkan dan teruskan selama kita hidup, dan kita harus fighting untuk ajaran itu. 3 tugas dari gereja tadi malam sudah dipelajari, yaitu pertama-tama gereja harus dikatakan gereja harus mempublish kebenaran. Semua pengajaran sound doktrin Yesus harus diajarkan oleh gereja. Kemudian gereja harus defended pengajaran itu. Pengajaran-pengajaran dari Yesus itu harus dipertahankan. Jangan sampai pengajaran itu hilang karena pengaruh-pengaruh ajaran lain atau pengaruh zaman ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya, siapapun kita harus support siapapun orang yang telah mengajarkan Injil kepada hidupmu. Seorang pemberita Injil wajib didukung keuangan agar dia bisa terus berkonsentrasi belajar firman Tuhan dan mengajarkan prinsip-prinsip sound doctrine sehingga orang bisa terus diajar di dalam jalan Tuhan. Kasih karunia Tuhan memang gratis, diberikan cuma-cuma, tetapi untuk mendeliver Injil maka kita membutuhkan support keuangan. Nah, Yesus di sini mengatakan kepada setiap orang yang mendengar firman ini, pemberitaan Injil adalah pekerjaan yang sama sesuai dengan pekerjaan yang lain. Mengapa saya mau katakan seperti ini? Bahwa memberitakan Injil itu sama seperti bekerja sebagai seorang nurse begitu di rumah sakit, bekerja sebagai seorang lawyer, bekerja sebagai seorang pegawai negeri, bekerja sebagai seorang pebisnis. Kalau kita tidak mensupport pekerja-pekerja Injil, maka tidak ada lagi orang yang mau menjadi pelayan Tuhan. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah berarti menjadi orang yang susah seumur hidup. Yesus berkata seorang pekerja patut mendapat upahnya. Maka Yesus bicara mengenai gaji. Jadi kita
perlu pikirkan hal tersebut. Kalau saudara mempunyai sebuah pelayanan, maka saudara harus mendukung orang-orang yang melayani itu. Dan kita juga akan melakukan itu kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang kita dukung di dalam pelayanan. Supaya mereka bukan hidup meminta-minta, tapi hidup di dalam pelayanan dan hidupnya hidup dengan layak. Karena pemberita Injil, saya bilang tadi, mereka adalah pekerja. Mereka bekerja sama seperti pekerjaan yang lain. Mengapa mereka tidak diberikan gaji yang layak? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran yang diajarkan Yesus ini adalah bagian dari pengajaran praktis gereja Tuhan. Tentu saja saya mau bilang bahwa penyesuaian keuangan itu harus diatur di dalam gereja setempat. Begitu ya, kalau gerejanya mampu menggaji berapa ya digaji sesuai dengan apa yang gereja mampu. Begitu. Kita melihatkan ada banyak kesenjangan yang terjadi. Makanya di gereja kita tidak mengajarkan tentang persepuluhan. Mengapa? Karena persepuluhan itu akan membuat pendetanya menjadi kaya sekali. Tidak bisa seperti itu. Lalu orang-orang yang miskin disuruh mensupport pendeta yang kaya. Tidak bisa seperti itu. Tapi pengajaran yang seimbang mengajarkan bahwa kita harus mendukung para pemberita Injil. Bahwa setiap pemberita Injil, jadi defended, saya ingin mendefended pengajaran ini. Bahwa setiap minister, setiap pelayanan harus disupport oleh gerejanya. Bahwa setiap jemaat yang menerima pengajaran firman Tuhan harus mendukung penuh pelayannya. Bahwa dukungan kepada pelayan Tuhan bukanlah dukungan yang bersifat pasif, tetapi dukungan yang bersifat aktif. Bahwa setiap minister atau pelayan mendapat gaji, bukan pemberian sukarela, saudara. Pada waktu saya melayani sebagai pemberita Injil di radio, saya menemukan banyak orang yang melayani di pedesaan, di daerah-daerah yang sulit, lari tinggalkan pekerjaan Tuhan karena mereka tidak disupport. Saya menerima banyak sekali surat, mereka mengatakan, "Pak, kami di sini banyak sekali gereja, banyak sekali jemaat yang berkumpul, tapi tidak ada pendeta yang melayani lagi." Pendetanya datang, hanya berapa waktu, akhirnya pendetanya pergi lagi. Tidak tahan dengan melayani. Saya tidak tahu kondisi di sana, tapi saya katakan bahwa memang setiap orang yang diutus harus didukung oleh mereka yang mengutusnya. Kasihan kalau kita mengutus orang, dia sudah jauh-jauh melayani di pedesaan, lalu tidak ada dukungan, masa kita membiarkan mereka mati atau mereka berada dalam keadaan yang sulit. Nah, saudara, ayat ini mengajar kepada kita supaya kita menghargai profesi pelayan Tuhan seperti profesi yang lain. Bahwa pelayan Tuhan itu bukan profesi yang suka-suka, tapi sebuah pekerjaan yang bisa memberikan penghidupan. Supaya generasi yang berikutnya melayani Tuhan, mereka senang melayani Tuhan. Jangan nanti lama-lama tidak ada lagi orang yang melayani Tuhan karena mereka berpikir bahwa melayani Tuhan berarti menjadi orang yang susah, tidak ada dukungan. Bagaimana dengan dukungan untuk istrinya, dukungan dengan anaknya kalau kita tidak membangun kebiasaan yang baik tersebut? Nah, Yesus sendiri mengajarkan, dan pengajaran dari Yesus itu diadaptasi oleh Paulus, diajarkan ulang, diberitahu kepada orang-orang yang hidup di gereja Perjanjian Baru, bahwa seorang pemberita Injil harus hidup dari berita Injil itu tersebut. Artinya mereka yang menerima berita Injil, mereka harus pikirkan, kalau saya sudah diberkati oleh pengajaran-pengajaran yang baik, maka saya harus mensupport orang yang mengajar berita Injil itu kepada saya. Dan ini sistemnya harus dibuat. Misalnya di dalam Kejadian 49 ayat 7. Saudara, ini saya sudah pernah sampaikan bahwa ayat ini semacam kutukan kepada orang Lewi. Bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Lewi di antara anak-anak Israel. Dan terbukti beberapa waktu kemudian ketika memasuki tanah perjanjian orang Lewi
tidak diberikan warisan tanah oleh Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberikan warisan tanah kepada mereka? Tuhan katakan, aku adalah bagianmu, milik pusakamu. Jadi Tuhan sengaja memisahkan satu suku dan menyerahkan mereka di antara setiap orang suku Israel, supaya di mana ada suku Israel dan di mana ada orang Lewi, orang Israel diajar untuk mengenal hukum-hukum Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada orang-orang Israel lainnya, orang Lewi tidak mendapatkan tanah, tapi kamu harus memberikan kepada mereka kota-kota untuk mereka tinggali. Saya memperhatikan prinsip ini diadaptasi oleh gereja Protestan, di mana mereka menyediakan tempat tinggal untuk hamba Tuhannya. Rumah itu bukan menjadi rumah hamba Tuhan, tapi itu menjadi rumah di mana hamba Tuhan tinggal di situ selama dia melayani di situ. Orang Lewi tidak mempunyai kepunyaan, tetapi hidup mereka disokong oleh suku-suku Israel yang lainnya. Jadi dari sejarah perjanjian lama, orang Israel diserahkan Tuhan di antara suku-suku Israel. Orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka. Orang Lewi diberikan tempat tinggal di antara suku-suku Israel. Tuhan sengaja panggil suku Lewi untuk melayani dia. Orang Lewi dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan utama supaya mereka konsentrasi untuk belajar Torah. Supaya ketika mereka belajar Torah, mereka bisa mengajar orang Israel untuk hidup dalam ketetapan Tuhan. Mengapa, saudara? Kalau tidak ada orang yang mengajar jemaatnya, maka tidak ada orang yang mengerti firman Tuhan. Jika jemaat tidak belajar sound doktrin, mereka menjadi liar. Jika jemaat menjadi liar, maka mereka tidak mengenal Tuhan. Supaya mereka mengenal Tuhan dan tidak menjadi liar, maka Tuhan mengirimkan guru-guru supaya mereka hidup di dalam ketetapan Tuhan. Jadi supaya kita tetap mempertahankan para pengajar sound doktrin atau the minister of gospel, kita perlu mendukung mereka di dalam keuangan. Saya sampaikan ini dalam beberapa proyeksi ke depan. Kita akan mendukung orang-orang yang melayani, membuka sound doktrin dimanapun. Kita akan mendukung mereka supaya mereka bisa melayani dengan pelayanan dan kehidupan yang layak. Jadi kita tidak mengutus orang, mereka melayani di mana, tapi mereka hidupnya kita tidak perhatikan. Kita akan berdosa terhadap Tuhan, karena prinsip ini diajarkan oleh Yesus sendiri. Supaya kita tetap mempunyai para pengajar sound doktrin, maka kita perlu menggaji para pengajar itu. Sekarang saya sudah memulai, ada pengajar-pengajar yang saya sudah panggil untuk mengajar sound doktrin. Dan kita akan memperhatikan orang-orang tersebut. Kalau mereka setia mengajar firman Tuhan, kita menghargai waktu mereka tersebut. Supaya mereka lebih konsentrasi untuk mempelajari firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita diberkati dengan pengajaran firman Tuhan itu. Maka Allah akan memberkati terus hidup kita dengan cara-cara yang di luar pikiran kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mempunyai pengajar-pengajar sound doktrin, maka tadi saya bilang, kita memperhatikan mereka dan keluarganya supaya mereka bisa konsentrasi belajar sound doktrin. Dulu, saudara, Israel, mereka tidak memperhatikan orang Lewi, maka orang Lewi akhirnya berkebun. Orang Lewi akhirnya berladang. Karena orang Lewi berladang, maka mereka tidak belajar Torah. Karena tidak belajar Torah, tidak ada orang yang mengajar orang Israel. Akibatnya apa? Orang Israel jatuh di dalam penyembahan berhala. Ketika mereka jatuh dalam penyembahan berhala, maka mereka membelakangi Tuhan. Ada yang menikah dengan orang-orang yang penyembah berhala. Akhirnya ikut agama mereka. Akhirnya orang Israel dibuang Tuhan. Mereka tidak mengerti prinsip Tuhan. Ketika Esra pulang dari pembuangan, maka Esra bilang, kamu tidak boleh hidup seperti ini. Kita harus kembali lagi menerapkan prinsip-prinsip dan hukum Tuhan. Supaya ada orang yang melayani. Kalau tidak ada orang yang melayani, bagaimana kalian bisa mendapatkan firman Tuhan dan mendapatkan pengajaran yang membuat hidup kita menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini, saudara, dikatakan demikian pula Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 14. Kata Tuhan di sini menunjuk kepada siapa?
Nah, tadi saya sudah tunjukkan Lukas 10 ayat 17. Kata Tuhan telah menetapkan, menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi Paulus mengetahui Lukas 10 tadi ayat 7 tadi itu adalah perintah Tuhan. Ketika Paulus katakan Tuhan telah menetapkan, maka Paulus menunjuk bahwa perintah ini datang langsung dari Tuhan Yesus. Lukas 10 ayat 7, tinggallah dalam rumah itu, perintah Tuhan Yesus. Makan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Sekali lagi, sound doktrin Paulus ini bersumber dari sound doktrin Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan sound doktrin Yesus diteruskan oleh rasul-rasulnya. Dan kita perlu meneruskan sound doktrin Yesus tanpa ditambah atau dikurangi. Saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan begini, ho toskai, ho kurios, dia tasentois, evangelion, to evangelion kata evangolusin, ekto evangelion sen. Kata diaktese itu artinya aturan, prinsip, perintah dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kasih. Bukan hanya perintah mengasihi saja, tapi dia perintah untuk memperhatikan hamba-hambanya yang melayani firman Tuhan. Jadi perintah ini adalah perintah yang bersifat mutlak, prinsip dari Tuhan. Apa itu prinsipnya? Saya ulangi lagi. Pekerja Injil harus diberi gaji. Jangan berpikir dulu, aduh, bagaimana ini Pak Wanda? Susah juga ini gajinya ini. Jangan berpikir dulu masalah teknisnya, berpikir dulu prinsipnya. Teknisnya akan dipikirkan kemudian. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Maka orang-orang akan menghargai bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Amin, saudara. Sebuah profesi yang bukan saja berdasarkan panggilan Tuhan, tapi sama dengan profesi lainnya. Bila ini terjadi, maka pelayan Injil bukan dipandang sebelah mata, melainkan menjadi profesi terhormat. Mereka adalah profesi yang diidam-idamkan orang. 1 Timotius 3 ayat 1, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Bekerja melayani, menjadi pelayan Injil adalah sebuah pekerjaan yang indah, pekerjaan yang mulia. Nah, saudara, saya berdoa, saudara, kalau engkau punya hati untuk melayani Tuhan sebagai pemberita Injil, pertama, percaya bahwa Tuhan akan menolong engkau, akan mencukupi kebutuhanmu, dan ini pekerjaan terhormat. Karena kerinduan kita meneruskan pekerjaan Injil. Sound doktrin bukan punya Wanda Dumais, bukan, kan saya sudah berkali-kali bilang. Sound doktrinnya Yesus. Kita akan menaruh sound doktrin, misalnya di Sukabumi, kita akan taruh sound doktrin, misalnya di Batam, kita akan taruh sound doktrin, misalnya di Hokkaido, kita akan taruh sound doktrin, misalnya di Belanda, di Amstelveen, kita akan taruh, di Manado, kita akan taruh, di Jakarta Selatan, kita akan taruh, misalnya di Earwood, kita akan taruh, di Balikpapan. Saudara, kita membutuhkan pekerja-pekerja itu. Tuhan memberikan sebuah proud kepada kita. Melayani Tuhan bukan karena engkau tidak mempunyai pekerjaan lain. Tidak. Panggilan Tuhan, pekerjaan ini adalah pekerjaan terhormat, dan pekerjaan ini disupport langsung oleh Tuhan melalui orang-orang yang mendukung pekerjaan itu. Maukah saudara terlibat dalam pekerjaan ini? Saya percaya generasi-generasi yang lain akan berkata, saya mau jadi pelayan Tuhan. Karena pelayan Tuhan itu pekerjaan yang indah. Pekerjaan bukan pekerjaan ecek-ecek loh saudara. Bukan pekerjaan yang rendahan. Karena banyak orang lulus dari STH, dia melamar jadi pegawai negeri. Begitu. Sudah sekolah teologi menjadi pegawai negeri. Sudah sekolah teologi dia cuma ikut-ikut
ikut itu hamba Tuhan, jadi asistennya terus. Begitu malah hamba Tuhannya nggak sekolah, dia sekolah. Begitu bagaimana ini? Saya lihat dunia sudah terbalik-balik begitu. Orang yang sudah memberi diri, saudara sekolah itu menjadi hamba Tuhan tidak gampang. Tapi setelah lulus dia lihat bagaimana ini, begitu susah ternyata melayani Tuhan, nggak ada yang support. Akhirnya ya sudah pergi aja ke luar negeri. Jadi pekerja di luar negeri. Jadi dia sudah jadi STH, dia tidak mengaplikasikan ilmunya karena dia merasa ijazahnya tidak berguna. Justru saya mau mendorong saudara, kalau engkau punya cucu, punya anak, punya keponakan dan siapa, beritahukan prinsip ini, pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang mulia. Bawa dia kepada sound doctrine supaya dia mendengar bahwa Tuhan mensupport hambanya melalui orang-orang yang mendengarkan sound doctrine. Makanya kalau jadi hamba Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, ajarkan kebenaran Injil itu supaya orang mengerti, maka orang akan mendukung dia menjadi hamba Tuhan yang baik begitu. Itu ya. Banyak kan kita temukan. Ini contoh. Banyak orang sudah sekolah, akhirnya pilih jadi pegawai negeri. Jadi dia cuma mau cari STH-nya itu untuk pakai supaya nanti melamar jadi ASN. Begitu dengan gaji pokok ya kan, saya sudah dijamin, nanti pensiun lagi saya dijamin. Ya, bagaimana? Panggilan hidupmu tidak kuat. Tapi saya mau katakan di sini, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa pekerja patut mendapat upahnya. Mengapa takut kepada perkataan Tuhan Yesus? Kalau engkau percaya bahwa Tuhan Yesus katakan pekerja akan digaji, maka engkau akan bersemangat untuk melayani Tuhan. Sehingga generasi-generasi lainnya akan tetap terpelihara orang yang setia melayani sound doctrine. Sound doctrine tidak akan putus karena masih ada orang yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya percaya Tuhan juga akan tumbuhkan pekerja-pekerja Tuhan di sini yang mendengar. Saudara tidak mendengarkan saya lalu ikut-ikut. Tidak, saya ingin setiap orang yang mendengar yang ada di Zoom ini, mereka menjadi the minister of gospel. Amin. Saya percaya akan terbentuk nanti di Hokkaido. The Minister of Gospel ada di Hokkaido, ada di Bali, ada di Sukabumi, ada di Belanda, ada di Manado, ada di Batam, ada di Jakarta Selatan, ada di mana Balikpapan, dan semua teman yang mendengar ini. Mengapa? Karena kebanggaan kita. Melayani Tuhan itu adalah pekerjaan yang mulia. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Melayani Tuhan, adalah pekerjaan yang mulia. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Silakan Bu Erna, kita akan doa. Kita akan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini di mana kami diingatkan Tuhan untuk menjadi seorang pengajar dari sound doctrine, seorang pemberita Injil itu bukan merupakan pekerjaan yang rendah Tuhan, tapi itu merupakan pekerjaan yang mulia karena memberitakan Engkau, memberitakan tentang sound doctrine itu, memberitakan tentang pengajaran-Mu, pengajaran dari Tuhan Yesus yang sudah kami dengar melalui rasul-rasul Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami semangat, kebangkitan Tuhan untuk terus melayani Engkau, memberitakan sound doctrine itu kepada orang-orang yang belum mendengarnya Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Mu, kiranya Engkau memberikan terus kepada beliau knowledge, wisdom, dan understanding, sehingga firman-firman yang kami terima itu adalah firman yang sound doctrine, firman yang sungguh memberikan kami ketetapan hati untuk terus mengikuti Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada hari ini kita akan berdoa. Kita akan terus berdoa untuk BIC, berdoa untuk LLS Theological School, di mana mulai besok ya Pak, kita akan mulai sekolah lagi. Untuk teman-teman yang mau bergabung, silahkan mulai besok hari Senin, kami sudah membuka kembali. Yang eksegesis kita pagi, biasanya hari Minggu, tapi sudah kami ganti harinya. Kemudian kita juga berdoa untuk MBIC yang ada di
Minnesota. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kesempatan kepada pastor Eric maupun pastor Michael untuk terus memberitakan sound doctrine, untuk terus komitmen di dalam pengajaran sound doctrine. Untuk itu saya minta kepada Ibu Renata untuk berdoa. Silakan Ibu. Dibuka dulu mikrofonnya, Bu Renata. Bu Renata bisa berdoa? Iya. Bu Renata nggak kedengeran kali kayaknya. Ibu Renata nggak kedengeran. Keputus atau? Ya, silakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang diberkati, hari yang penuh kemenangan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja MBIC yang ada di Minnesota. Tuhan, Engkau pakai pendeta Eric Ekel dan pastor Michael Ekel agar lebih lagi sound doctrine dikumandangkan di mana-mana. Biarlah sound doctrine yang Engkau pakai ini Tuhan bisa untuk bangsa-bangsa. Terima kasih, kami berdoa untuk BIC yang ada di Sydney, Bible Independent Church, dan sekolah kami, Eleos Theological School. Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat marifat surgawi bagi Bapak Pendeta kita, Pastor Wanda Dumais, dan istrinya Ibu Erna. Tuhan, pakai mereka, Tuhan, lebih dahsyat, lebih dapat memberitakan firman yang sungguh-sungguh dapat dikumandangkan untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala apa yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati apapun yang dibuat mereka, jadikan berhasil dan sangat beruntung. Saat ini juga kami berdoa bagi setiap firman yang dari sound doctrine yang telah ditabur dimanapun sudah beredar Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap hati mereka, setiap hati yang mendengar, yang keras Engkau lembutkan, yang mempunyai masalah Engkau adalah jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa untuk para janda, anak yatim piatu, orang-orang kudus di dunia. Kau selalu berdaulat atas mereka, Kau melindungi, memelihara mereka senantiasa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala-galanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Kita juga mau berdoa untuk Indonesia yang saat ini sedang banyak bencana seperti gunung meletus ya. Terus kemudian ada banjir di Manado. Kemudian di beberapa wilayah, bukan cuma di Manado saja. Kemudian ada juga kecelakaan pesawat juga kemarin sudah lewat, tapi kita belum berdoa. Prosesnya, ya. Saya minta kepada Ibu Christine untuk berdoa untuk itu, Ibu. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan firman-Mu yang sangat indah pada siang hari ini, kami sudah menerima doktrin-Mu ya Tuhan, pengajarannya daripadamu, bahwa kami adalah Engkau menjadikan guru-guru para penginjil ini adalah pekerjaan yang mulia, yang dulu kami tidak mengetahuinya Tuhan. Terima kasih untuk pengetahuan ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Pada saat ini musim hujan yang tidak henti-hentinya, kami berdoa untuk Kalimantan, Banjarmasin. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, pada saat ini ada sungai-sungai yang begitu besar, yang banjir bandang, sehingga menghanyutkan rumah-rumah yang di pinggir sungai Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan untuk ini Tuhan.
tanah longsor yang ada di Manado yang memakan korban jiwa. Kami berdoa untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan. Kiranya Tuhan kami menolak segala bencana-bencana ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolaknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang pada saat ini angka pandeminya semakin tinggi. Tapi Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dengan ditemukannya vaksin-vaksin itu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam acara vaksin-vaksin ini sehingga masyarakat boleh memperoleh knowledge, memperoleh pengetahuan, insight yang daripada Tuhan sehingga mereka boleh mengerti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kami mendukung pemerintah Indonesia pada saat ini Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi. Terima kasih Tuhan untuk presiden kami, untuk para menterinya yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan untuk malapetaka yang sudah menimpa para penumpang Sriwijaya Air. Kami juga berdoa Tuhan kiranya keluarga-keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menderita karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Karena setiap hari kami membuka Facebook dan setiap hari kami melihat ada kematian di sana sini. Tuhan, kami tidak sanggup melihatnya. Bahkan kami hanya bisa berdoa. Tuhan, kiranya Kau campur tangan untuk ini semuanya Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi dan semuanya di dalam kontrol tangan Tuhan, kami ikhlas menerimanya ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami membawa semua jemaat BIC, MBIC, dan student mahasiswa yang ada di Elios Theological School dan para jemaat yang aktif di Facebook Live. Kami berdoa untuk mereka mendengarkan pada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, melindungi, memelihara, bahkan mencukupkan segala keperluan kami. Di masa pandemi ini Tuhan, segala sesuatunya sulit. Tapi Tuhan, kami selalu berpegang dengan firman-Mu, bahwa Engkaulah yang akan memelihara kehidupan kami. Kami percaya sepenuhnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaruhkan hidup kami, tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Christine yang sudah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore malam hari ini Tuhan, saya menyerahkan untuk Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada Ibu Oike Abram Tuhan untuk terus belajar melalui pengajaran yang sudah dia dengar, melalui pengajaran yang sudah meresap di dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah melalui pengajaran yang sudah dia terima Tuhan, dia juga bisa memuridkan orang lain Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dia, memberkati kehidupannya, memberkati imannya, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran sebagai seorang ibu, seorang single mother bagi anak-anaknya. Kiranya Engkau juga memberkati Ibu Oike Tuhan untuk terus berharap kepada Tuhan. Allah turut bekerja di dalam kehidupannya, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Allah masih terus bekerja. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk putrinya yang baru berulang tahun, untuk Aletia Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak ini. Engkau terima kasih, Engkau sudah menambahkan umur kepada anak yang manis ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pertumbuhan, perkembangan, jadikan anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Biarlah anak yang menjadi kesukaan bagi orang tuanya, bagi Ibu Oike Tuhan. Kiranya juga masa depan anak ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Timothy serta Chloe Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati dua anak muda ini, teenager ini Tuhan, di mana masa-masa teenager merupakan masa yang sangat rawan, tapi dua anak ini masih mau belajar akan Engkau, masih mau belajar akan
pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kedua anak ini Tuhan, Timothy serta Chloe ini Tuhan. Biarlah pengenalan akan Tuhan hari demi hari dia semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang menjadi kebanggaan bagi Ibu Marcella sebagai ibunya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan terus kepada kedua anak ini Tuhan, lindungi dari COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang kepada Timothy serta Chloe Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Intan, di mana kerinduannya beliau ingin belajar terus akan sound doctrine. Kiranya Engkau memberikan terima kasih Tuhan untuk hati yang bijaksana sehingga dia mau mendengarkan pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah, pengajaran yang sehat itu Tuhan. Kami terus berdoa kiranya melalui keberadaan Ibu Intan di BIC maupun nanti kerinduan beliau ingin belajar di Elias Theological School Tuhan, biarlah Engkau memberikan terus wawasan, memberikan terus iman kepada Ibu Intan. Kiranya Engkau memberkati apapun yang dia lakukan Tuhan, berkati pekerjaannya sebagai seorang guru, biarlah kiranya hikmat, kebijaksanaan Kau karuniakan kepada Ibu Intan Tuhan, apapun yang dia lakukan. Kiranya Kau memberikan kesehatan terus, memberikan kesempatan terus kepada Ibu Intan Tuhan untuk terus berkarya di dalam Engkau Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Pak Ferry Gunawan. Biarlah Engkau juga memakai Pak Ferry Gunawan untuk menjadi alat-Mu sebagai pengajar, sebagai penerus sound doctrine itu melalui teman-temannya di grup WhatsApp maupun teman-temannya yang ada di SM High School Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan juga kepada Pak Ferry, biarlah apapun kata-kata yang sudah firman yang sudah diterimanya, biarlah dia juga diteruskan kepada orang lain sehingga orang lain juga mengenal apa itu sound doctrine Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya, terima kasih Tuhan untuk dukungannya yang selama ini sehingga dia bisa terus menjadi jemaat yang sound doctrine, jemaat yang alkitabiah itu. Berkati keluarganya, berkati Ibu Jun Melo yang ada di Melbourne, kiranya apapun yang dia lakukan, biarlah Tuhan berkati. Kiranya Kau juga memberkati kedua orang tuanya, Pak Dedi serta Bu Erna, di masa tuanya, biarlah Allah terus memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kesempatan kepada Pak Dedi serta Bu Erna untuk terus belajar, untuk terus beriman di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa kiranya Kau juga memberkati anak-anaknya Pak Ferry, Jessica, Jason, Jennifer, serta James Tuhan. Kiranya Kau memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang kepada keempat anak ini Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Christine yang ada di Batam. Biarlah Allah juga terus memberikan kesempatan kepada Ibu Christine untuk terus berkembang di dalam iman akan Engkau Tuhan. Terima kasih bagaimana saya bisa melihat perkembangan iman Ibu Christine yang dulu masih malu-malu untuk mendengungkan, mengkampanyekan akan sound doctrine, tetapi sekarang dia sudah berani Tuhan. Terima kasih untuk keberaniannya, terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk kesetiaannya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan oleh Ibu Christine, rencana-rencana di tahun ini, biarlah Allah terus membuka jalan. Kiranya Kau juga memberkati anak-anak Ibu Christine yang belum percaya, biarlah melalui keberadaan Bu Christine, Injil itu juga sampai kepada mereka Tuhan. Buka hati, buka akal pikiran, buka celikkan mata rohani mereka Tuhan untuk membuka akan Injil, bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Yesus itu adalah bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi dia juga adalah Tuhan dari semua Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan Ibu Christine ke dalam tangan kasih-Mu. Saya berdoa Tuhan untuk Pak Reimer dan keluarganya, untuk istri dan anak-anak,
Bu Forman, Sitorus, dan anak-anaknya. Kami bersyukur untuk mereka yang mempunyai kerinduan untuk mencari Engkau. Tuhan tolong memberikan kepada mereka kesempatan-kesempatan yang lebih jauh lagi untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong juga agar mereka rindu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saya serahkan dalam tangan-Mu keluarga ini. Saya berdoa juga untuk Ibu Marcella. Tuhan tolong, Tuhan Engkau menyertai dan melihat kesetiaan dari Ibu Marcella dalam pelayanan di PIC dan Eleos. Saya berdoa Tuhan agar semakin lama dia semakin kuat memenuhi panggilan Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Saya berdoa Tuhan untuk Ibu Mika Kilapong. Terima kasih banyak Tuhan. Tambahkanlah kebenaran, sound doktrin dalam kehidupannya, dan biarlah dia semakin lama semakin kuat sehingga menjadi alat Tuhan yang kuat di Jepang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa juga untuk Ibu Lina dan Ibu Ruth Pangkirego di Manado. Tuhan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memakai terus pelayanan-pelayanan dari kedua orang ini Tuhan. Biar juga mereka boleh bertumbuh dalam iman melalui pengajaran song doktrin yang mereka dengar. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Saya berdoa juga untuk Bu Renata. Terima kasih juga Tuhan untuk pelayanan yang dia kerjakan di Eleos Theological School, di BIC. Terima kasih untuk semua yang dilakukan. Pakailah Bu Renata dalam semua keberadaannya untuk menjangkau teman-temannya Tuhan. Menjangkau inner circle-nya Tuhan, bersama dengan keluarganya Tuhan. Bersama dengan anak-anak cucunya, dimanapun mereka berada. Saya doa juga untuk Bu Debbie Mailoor, juga anak-anaknya yang lain Tuhan, baik yang ada di Manado maupun yang ada di Italia Tuhan, beserta cucu, biarlah mereka boleh datang Tuhan kepada sound doktrin mencari Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus saya doa untuk Tessa anak kami yang sementara sekolah di Eropa, berikanlah kepada dia kepandaian, kekuatan, berikanlah kepada dia kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri lebih lanjut, biar juga dia boleh Tuhan memanage setiap waktu dengan baik, dan juga menyelesaikan semua tugas-tugas. Tuhan menolong, melindungi dari semua hal yang dia alami atau hadapi yang membahayakan hidupnya. Saya serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan menolong. Saya berdoa untuk teman-teman yang ada di Facebook, untuk Pak Rain, untuk Ibu Miracle Derek. Terima kasih juga beberapa waktu yang lalu berhari ulang tahun. Kami memberkati Ibu Miracle, kiranya Tuhan memberikan kepada dia kemampuan, kerinduan untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran, hidup di dalam sound doktrin itu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Pak Rain di Surabaya yang selalu setia untuk belajar firman-Mu. Saya percaya suatu hari kelak dia juga akan terlibat lebih jauh lagi dan juga menjadi alat Tuhan yang luar biasa di Surabaya. Kami doa Tuhan untuk Ibu Yemima Citra yang ada Tuhan di Kalimantan, untuk juga Pak Andi, Pak Aan yang juga menjadi murid kami yang setia Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan bersama keluarganya. Saya berdoa kiranya Tuhan menyertai pekerjaan yang dia lakukan. Saya doa untuk Pak Engels Mambu yang ada di Tondano. Tuhan tolong kerinduannya belajar lebih jauh lagi supaya dia boleh belajar dengan lebih seksama Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Dia senang dengan akhir zaman, kiranya dia boleh dikuatkan dan memahami rahasia-rahasia yang ada melalui pengajaran di Eleos Theological School. Untuk Bu Lisi Muller yang ada di Germany, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan program kami, dan semua pendengar ataupun orang yang menonton kami dalam program ini. Kerinduan kami Tuhan, bahwa sound doktrin didengarkan Tuhan dan terbuka di tempat-tempat lain. Saya rindu terbuka di tempat-tempat di mana Tuhan orang-orang bisa merespon dengan baik. Di Bali, keluarga Pak Prem, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami doa
kiranya mereka semakin siap, semakin lama semakin siap untuk melayani dan membuka pekerjaan Tuhan di sana. Juga untuk Bu Intan yang rindu untuk melayani, membuka pelayanan di Jakarta Selatan, kiranya dengan beberapa pengajaran-pengajaran dan bertumbuh baik di ITS, dia akan punya keberanian dan strategi yang baik untuk membuka sound doctrine di Jakarta Selatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami kepada orang-orang yang tersentuh dengan sound doctrine, belum berani untuk bertindak, kiranya mereka diberikan keberanian, diberikan hati untuk mencari Tuhan. Inilah kami semua Tuhan, kehidupan dan kerinduan kami hanya untuk memuliakan Tuhan, meneruskan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir dalam program kebaktian kita setiap hari Minggu BIC. Dan juga kami mendorong Anda terlibat dalam sekolah-sekolah yang sudah kami buka. Sudah ada, nanti Anda bisa lihat di dalam Facebook pengumuman-pengumumannya. Kita akan terus maksimalkan kerinduan kami supaya ada hamba-hamba Tuhan baru yang terbentuk dan boleh melayani Injil sesuai dengan keinginan Tuhan. Agar sound doctrine, pengajaran yang murni itu bisa dikembangkan, saudara. Karena sekarang ini sudah ngeri, pengajaran-pengajaran sudah menyimpang semua, sudah tidak peduli lagi, sudah mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Saya berdoa kita berdiri teguh di atas kebenaran. Kita akan berpisah dari tempat ini. Kalau saudara ada kesempatan bisa bergabung bersama dengan gereja partner kami di Minnesota, Amerika, jam 11 Sydney sih malam ya. Kalau di Jakarta itu adalah jam 7. Kemudian di Manado jam 8 dan seterusnya. Di Amsterdam siang hari. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akan bersama-sama mengatakan salam gereja perjanjian baru. Mari kita katakan Maranatha, Yesus segera datang. Blessing.